Halo Sobat YouTube, balik lagi dengan PTSnet. Nah, hari ini saya ingin bercakap-cakap nih. Jadi saya itu full DC backup seperti video udah tahun lalu ya. Video udah tahun lalu. Tapi ini masih bagus. Ini 2019 ya. Ini power supply 12 volt 20 ampere 30 ampere. Ini dia 12 volt 30 ampere, dimana saya gunakan untuk cas aki. Ini dia akinya. Ini berapa ampere ya? 80 ampere ya, 80 ampere. Nah, bagaimana bisa hingga terjadi sirkulasi listrik yang baik tanpa merusak baterai atau cas power supply-nya supaya tidak rusak? Saksikan terus video saya. Oke, nah, jadi saya ingin jelaskan dari awal ya. Dari awal. Jadi saya menggunakan power supply. Jadi power supply switching. Saya tidak menggunakan yang trafo konvensional lagi. Ada beberapa video yang mengatakan kalau menggunakan power supply ini dia bisa jebol. Ininya bisa jebol, akinya juga bisa jebol. It's right ya, itu betul, itu benar. Saya tidak mengatakan salah karena sudah kejadian ya. Jadi kita usahakan, jadi inputnya ini sebenarnya dua kabel, jadi satu kabel terminal ground, ini ground ya. Jadi input dua input dari PLN, netral dan tegangan ya, anggaplah input 2 ya teman-teman. Kalau yang tidak paham, input 2 dari PLN ini, yang ini kuning dan biru, ini kuning dan hijau, ini ground. Ini sebenarnya tidak dipakai. Oke, jadi setelah diproses di sini dalam power supply variable, digoreng, digodok, direbus, dia mengeluarkan tegangan maksimum 30 ampere. Efisiensinya 15% ya. Jadi inputnya itu memang 12 volt, tapi di sini kan ada probe. Ini ada probe. Sudah kelihatan. Samping LED ini ada probe. Probe-nya ini kita naikkan, kita putar menggunakan obeng plus atau min hingga tegangannya itu di atas 13 volt. Jadi maksimal 14 volt kita naikkan probe-nya. Jadi disinilah titik keajaibannya. Jadi outputnya ini 14 volt ya, 14 volt menuju ini dia solar charge control, pengatur cas. Iya. Nah, di sini pengatur casnya akan mengatur sedemikian rupa, jadi tegangan yang masuk ke baterai akan diputus dan disambung sesuai dengan kebutuhan ya.
Jadi saya tidak menggunakan relay, tidak menggunakan apapun itu untuk alat bantu, hanya ini. Input di sini positif dan negatif, ingat. Outputnya ini ke baterai, positif dan negatif, baterai yang di bawah ya. Dan ini loadnya, positif dan negatif load. Menggunakan sistem ini baterai itu sangat awet, sangat-sangat awet. Saya menjamin awet. Teman-teman bisa mendengarkan kipasnya. Nah, di situ teman-teman bisa dengar ada delay beberapa detik. Kipasnya itu seperti tidak terlalu kencang ya. Nah, itu dipengaruhi oleh ini, solar controller. Dia menyetop tegangan, jadi dia sementara menggunakan baterai dulu saat kipasnya itu redup. Dia menggunakan baterai, dia cas lagi, dia menggunakan baterai, dia cas lagi. Tujuannya itu supaya akinya awet. Jangan salah. Bunuh dulu. Ya, bunuh dulu. Jelek warnanya. Kenapa saya katakan demikian? Jadi aki yang basah ini saya gunakan itu lebih awet jika digunakan bukan disimpan doang. Jadi kalau aki disimpan doang, dia itu cepat rusak ya. Walaupun ada tegangan di dalamnya. Nggak percaya ya, coba aja simpan akinya 1 minggu aja. Kenapa saya jelaskan itu? Supaya teman-teman paham kenapa saya menggunakan ini, kenapa bukan relay. Kalau relay dia kan diputus arus, jadi akinya itu benar-benar nggak kepake. Jadi kepake hanya saat dibutuhkan. Itu pun kalau mati lampu seminggu sekali kan. Itulah kenapa saya jelaskan, saya tekankan kenapa dia akinya bisa rusak, karena tidak dipakai ya. Makanya saya pakai ini supaya akinya dipakai beberapa detik, dia cas lagi supaya dia optimum, ion-ion di baterai itu bekerja ya. Oke, saya tidak menggurui, saya hanya sharing pengalaman. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya itu ada menggunakan trafo konvensional ya, hangus. Teman-teman bisa lihat kan? Iya. Nah, outputnya ini saya tidak menggunakan buck regulator atau penurun tegangan. Kenapa? Teman-teman bisa lihat di sini di mikrotik itu langsung nancap kabel. Ini kabel hitam. Ini juga langsung menuju antena. Ini juga langsung tanpa buck regulator. Oke. Tanpa konverter tegangan. Jadi langsung dari aki, pure dari outputnya solar controller. Kenapa? Bukan sengaja sih. Kemarin itu saya lupa antara plus dan minus. Plus dan minus kebalik dan mereka hangus semua. Itu sih penyebabnya. Mereka hangus semua dan sekarang belum sempat membelikan step down dan step up. Saya pakai ini aja. Aman nggak? Aman. Yang penting ini nggak kebalik. Kalau kebalik ya alatmu rusak ya. Jadi keuntungannya menggunakan buck regulator. Kalau kebalik plus minusnya ini dulu hangus, bukan alatnya kita. Oke. Aduh. Jadi inti dari video ini adalah jika kita melakukan setting dengan benar pada PSU power supply variable, aki kita itu akan awet karena di sini sudah ada yang ngatur. Walaupun kita masih penasaran angka fullnya nggak full
Iya, karena terus dipakai ya, terus dipakai. Ini output menuju radio saya. Ini menggunakan kabel tembaga murni yang paling besar. Kenapa itu? Karena tegangannya rendah, 12 volt. Kalau kita menggunakan kecil, ya tentu radio kita itu akan bengap-bengap. Bengap-bengap itu seperti ikan kekurangan oksigen. Bengap-bengap. Seperti itu. Poinnya itu ya, kabelnya harus dibesarkan. Khusus untuk kabel aliran DC ya. Aliran DC nya kabel tembaga yang bisa mungkin besar. Saya menggunakan kabel listrik ya, PLN yang murni apa ya, tembaga murni gitu maksudnya. Kemarin pernah menggunakan ini serabut, tapi lumayan tebal dalamnya ya, kayak gini besarnya, walaupun bukan tembaga. Setidaknya bisa mengantarkan aliran listrik DC ke sistem saya. Nah, gitulah video semerawut kali ini. Jangan lupa untuk komentar jika ada komentar yang mengatakan kalau sistem ini berbahaya, is danger, atau pernah dengan sistem yang lebih mantap. Jadi kemarin itu ada yang menggunakan kiprok ya, kiprok. Sebenarnya hampir sama sih teorinya, tapi kiprok itu saya belum sarankan kalau untuk penggunaan di atas 10 ampere, karena kita tahu sendiri di motor itu berapa sih akinya yang digunakan ya. Kalau akinya masih ya 8 ampere ya oke lah. Kalau ini saya gunakan sudah 80 ampere ya kan nggak pantas. Jadi kiproknya itu diganti dengan kiprok mobil, sesuaikan dengan akinya. Oke. Mungkin itu aja. See you next time. VTSnet undur diri. Jangan lupa subscribe ya, subbreaker lah, notifnya juga tuh dihidupin supaya saya semangat bikin video. Oke. Ini masih ini untuk video berikutnya ya. Pelanggannya mati. Bukan pelanggannya mati, wifi pelanggan mati. Wifi di pelanggan mati. Ini dia. Jangan pelanggannya yang mati. Aduh. Masih pakai konverter 8 buah. Kalau sudah ada OLT, nanti kita akan migrasi OLT. Oke.